Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih, NIM M0803241040 dari paralel K2 atau P2 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dengan proyek akhir saya yaitu pemesanan pada tiket pemesanan tiket pada website Lion Air. Oke, boleh lanjut di tes utama itu pembayaran tiket pesawat pada website Lion Air dengan rincian kurang lebih seperti ini. Pengguna memilih tiket, kemudian mengisi formulir data, melanjutkan transaksi ke pembayaran, pengguna memilih metode pembayaran dan juga melihat guide atau alur pembayaran, kemudian pengguna membayar tiket, pembayaran diproses, kemudian menunggu verifikasi jika berhasil akan tersimpan di log tiket. Nah, problem yang ditemukan dari wawancara sebelumnya dengan responden-responden itu ada kurang lebih empat. Satu, sistem tidak bekerja, misal ada error pada sistem, cuman tidak ada pemberitahuan kenapa. Jadi user harus menerka-nerka gitu kenapa problemnya ini penyebabnya apa. Atau sebenarnya ada namun tidak terlalu kelihatan karena UI-nya mirip-mirip gitu. Kemudian yang kedua tidak ada validasi bahwa tiket gagal sehingga membuat pengguna bingung. Yang ketiga itu meringkas panduan pembayaran karena panduan pembayarannya menurut saya masih terlalu panjang dan juga kurang rapih. Kemudian formulir untuk data penumpang itu masih kurang lengkap. Oh ya, kemudian ada ringkasan produk yang dimuat adalah website Lion Air. Lebih spesifik, saya mengambil task di bagian pembayaran. Oke, untuk metode ideation yang saya gunakan itu ada brainstorming dengan design opportunity itu satu ada fitur notify me. Jadi notify me ini adalah ketika kita mencari satu tiket, kemudian ternyata kita kehabisan tiket, itu ada fitur notify me. Jadi ketika tiket udah ada lagi, nanti kita bisa tahu dan bisa langsung memesan dan tidak kehabisan lagi gitu. Untuk yang kedua ada shortcut jika ada kegagalan, misal kita gagal melanjutkan pembayaran karena ada data yang belum diisi atau kurang lengkap, nanti ada satu tombol yang bisa mengacu kita atau mengarahkan kita ke tempat error. Jadi tidak harus backtracking ke laman-laman sebelumnya gitu. Selanjutnya ada notifikasi jika ada kegagalan. Nah, ini terkait permasalahan yang sebelumnya ya. Kemudian ada UX goals. Di sini saya memilih fitur yang menyelesaikan problem yang paling sering muncul yaitu problem terkait efisiensi waktu. Kemudian alternatif solusi itu mungkin bisa mendisable komponen jika belum memenuhi syarat tertentu. Misal ketika belum mengisi data provinsi, misal disuruh mengisi data alamat, kemudian belum mengisi data provinsi, kita tidak bisa mengisi data kota karena belum tahu provinsinya di mana. Oke, mungkin sebelum masuk ke text flow dan mockup, saya akan coba memperagakan atau mendemokan pemesanan tiket pesawat di website yang benarnya atau yang langsung ya. Oke, dari sini misal kita mau ke Jakarta, dari Jakarta, dari kita mau ke Bali, Denpasar, tanggalnya asal aja. Oke, kita akan cari. Oke, misal kita ingin memilih ekonomi, kemudian kita pilih ini jadwal kembalinya kita pakai ekonomi juga. Terus kita isi captcha di sini 457279. Nah, di sini ada isi detail yang menurut saya masih kurang lengkap. Cuman ada nama saja. Soalnya ini Muhammad Al-Fatih gitu.
Kemudian nomor password nggak usah karena kita penerbangannya dia lokal aja kan. Kita lanjut. Oke, di sini menurut saya ini adalah bagian yang kurang perlu karena di sini kan ada penambahan-penambahan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nambah bagasi atau enggak, itu harus ke laman baru lagi ke penambahan yang sebenarnya menurut saya bisa dimasukkan ke halaman detail atau konfirmasi pembayaran. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dilewatin aja. Nah, di sini ada payment details yang kemudian di sini ada guide. Nah, ini menurut saya masih kurang rapi karena eh kita harus cari satu persatu. Kita mau pakai, misal kita mau pakai BCA, terus kita pakai Mandiri, kita harus cari satu-satu kan. Jadi nanti saya mau mengeneralisasi untuk pembayaran bank ke satu guide yang sama. Juga ini masih kita harus cari satu-satu. Oke, di sini kemudian kita ada kontak details lagi yang menurut saya seharusnya bisa digabung aja sama pengisian formulir yang sebelumnya gitu. Jadi misal kita ngisi nama lagi di sini, Fatih Fatih, misal nomornya asal, misal home, dan di sini nggak ada alamat alternatif. Yang menurut saya alamat alternatif itu lumayan perlu untuk ditambahkan untuk jaga-jaga jika ada misal kecelakaan atau lain sebagainya. Jadi ini misal email. Oke, ketika kita continue, nah di sini ada pemberitahuan bahwa informasinya itu not complete atau masih belum jelas, masih belum lengkap informasi yang kita eh, isi. Namun kita nggak tahu nih dia ada di mana. Karena ini kan sebenarnya emailnya itu harus sama. Misal di sini emailnya kayak gini, di sini juga emailnya di sini. Cuman eh emailnya itu diberitahu tidak sama di atas ini, tapi ketika di bawah dia tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi pemberitahuannya menurut saya masih kurang jelas seperti itu. Ini baru bisa kita continue. Oke, berarti ini emailnya kurang valid. Misal kita pakai email beneran. Nah, jadi kecenderungannya itu ketika di sini dilihat misal emailnya kurang valid, kan pasti langsung lihat ke bagian email. Namun di bagian email tuh bagian ini masih hitam, yang mana kita terbiasa dengan warna merah jika ada error. Makanya eh, masih kurang informatif gitu. Nah, ini tinggal kita accept. Mungkin butuh beberapa menit. Nah, keluarlah detail tiket kita. Ini di sini ada pilihan cetak, yang mana ini cuma cetak jadi PDF aja, yang mana itu akan memenuhi storage kita. Kemudian di sini ada pemesanan, maksud ada pemesanan selesai gitu. Nah, di sini ketika kita pencet selesai, tidak ada pemberitahuan apa-apa bahwa tiket yang kita pesan itu sudah masuk ke katalog atau belum. Jadi akan menimbulkan kesan eh, kebingungan untuk para user karena merasa apakah tiket ini benar-benar terpesan atau belum. Walaupun pada prakteknya ini belum sampai tahap pesan beneran karena kan nggak bisa langsung bayar, benar-benar bayar gitu ya. Tapi menurut saya lebih baik ada informasi misal tiket Anda sudah masuk ke katalog atau lain sebagainya.
gitu. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian mockup dan juga prototype di sini harusnya yang ini. Oke, di sini mungkin ada bagian lo-fi-nya dulu. Oke, jadi akan dimulai dari ini task sebelumnya sebenarnya yang akan dihandle sama rekan sekelompok. Saya berfokus di pemesanannya, yaitu mulai dari pengisian form. Jadi di sini ada form penumpang yang akan kita isi, kemudian ada detail penumpang yang akan kita konfirmasi, kemudian akan masuk ke bagian nah ini, ketika pemesanan gagal atau tidak bisa memesan atau mengisi formulir, nanti ada ketentuan bahwa atau informasi bahwa data diri tidak ditemukan atau tidak lengkap. Makanya kita tahu, jadi kita tinggal balik ke bagian data dengan cara tinggal ngeklik isi data di sini, kemudian kita akan balik ke bagian data. Oke, di sini hanya case yang berbeda aja. Kemudian di sini ada rincian pemesanan dan total harga juga metode pembayaran. Setelah itu kita akan masuk ke tiket. Anda sedang diproses, jadi ini ketika tiket sudah diproses. Nah, ini sebelum itu kita akan memilih metode pembayaran sebelum dibayar ya. Ada metode A, metode B, metode C. Dalam case ini kita akan pakai QR nantinya. QR bisa eh, berhasil bisa gagal. Jika gagal nanti akan balik ke pemrosesan tiket sebelum pembayaran. Baru jika berhasil akan masuk ke katalog tiket. Nah, di sini akan kita mulai dari awal dulu. Nah, ini ada data penumpang yang harus kita isi. Jadi kita akan mengisi nama dulu di sini. Tapi ini langsung ya karena demi efisiensi waktu. Jadi nggak terlalu lama. Misal namanya Johannes Rudi. Nah, di sini kita mendisable bagian kabupaten atau kota karena kita belum mengisi bagian eh, provinsi. Jadi kita misal mengisi bagian provinsi terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa kita cari juga, cuman karena ini biar cepat, akan langsung mengisi ke kebayoran. Setelah itu baru bisa kita ngisi kecamatan dan kita belum bisa ngisi bagian desa karena kita belum mengisi kecamatan sama seperti yang sebelumnya. Baru selebihnya kita isi. Nah, misal kita sudah mengisi bagian ini semua, lanjut kita ke bagian pembayaran. Nah, di pembayaran kita bisa melihat panduan pembayaran. Nah, di sini akan tergeneralisasi, misal untuk bank transfer, metodenya ini semua. Jadi bukan mencari satu-satu seperti yang di website tadi. Misal kita mau kartu kredit, mau e-wallet, mau QRIS. Setelah kita baca, kita bisa kembali ke bagian pembayaran dan memilih, karena di case ini kita pakai QRIS, kita akan pakai QRIS. Kita akan memilih metode pembayaran. Nah, kita akan menunggu. Si, nah ini case ketika waktu habis, maka pembayaran akan gagal. Nah, ini kan satu error ya. Ketika pembayaran gagal, kita akan harus ada mengulangi pembayaran kan. Nah, di sini akan ada tombol untuk mengulangi proses pembayaran. Jadi bisa langsung ke bagian ini. Nah, misal kita pakai QRIS lagi, kita pilih metode pembayaran. Misal ini adalah case kondisi berhasil. Bentar. Oh, kita harus nge-scan tadi ya. Kita akan balik lagi, kita coba lagi. Ya, karena ini keterbatasan ya, kita nggak bisa langsung nge-scan gitu. Jadi, di bagian sini akan di-scan. Kita akan memproses pembayaran dan pembayaran berhasil. Ketika pembayaran berhasil, ada detail pemesanan. Nah, ketika pembayaran berhasil, untuk meyakinkan si pengguna ini sudah berhasil, kita bisa lihat tiket saya. Nah, di sini akan ada detail tiket yang telah berhasil dibeli. Kemudian kondisi gagal dan kondisi tiket habis. Di sini ketika waktunya habis, ini udah ya sebenarnya tadi. Waktunya habis, kita bisa kembali pembayaran gagal. Kita akan coba lagi. Pilih metode pembayaran. Kalau kita scan,
ternyata ini berhasil lagi. Kayak di sini adalah ketika kondisi gagal karena tiket habis. Kita scan, nah ternyata tiketnya habis. Nah, di sini nanti langsung ada fitur Notify Me, alternatif tiket-tiket yang bisa kita beli. Jadi kalau misalnya kita lihat semua penerbangan, akan muncul ke bagian pencarian tiket lagi yang akan dihandle oleh teman sekelompok saya gitu. Oke, mungkin itu buat mockup dan text flow. Selanjutnya ada testing di sini. Tujuannya mengetahui seberapa efektif solusi yang saya berikan gitu ya. Metrik yang digunakan adalah bernama Single Usability Metric atau SUM dan Misclick Matrix. Di sini TSR atau ini task successful rate itu dikembangkan oleh Jacob Nielsen, Bapak Usability Dunia, lewat buku legendaris yang berjudul Usability Engineering di tahun 1993 juga metrik eh misclick itu dikembangkan oleh atau error rate oleh Jeff Sauro. Nah, di sini ada rumusannya yaitu jumlah klik responden di luar hotspot dibagi total seluruh klik responden dan juga yang TSR itu jumlah responden yang berhasil dibagi yang gagal dikali 100%. Nah, dengan metode saya menggunakan eh, website Mesh ya untuk mempermudah testing. Nah, karena di Mesh itu sudah ada eh, data-datanya untuk berapa yang misklik, berapa yang sukses, ternyata dari data yang ada, successful rate-nya itu ada di 100%, berarti semua partisipan, saya mengambil tiga di sini, itu berhasil semua, dan miskliknya itu berada di 12,5%, yang mana itu masih di antara 10-20% yang bisa dikategorikan masih bagus. Oke, untuk validasi hasil, apakah problem awal berhasil ditangani? Sebenarnya saya masih kurang bisa menjawab pertanyaan ini karena di wawancara sebelumnya itu saya lupa mencatatkan waktu para responden berapa detik untuk menyelesaikan tas. Jadi saya tidak bisa membandingkan apakah waktu yang dihasilkan di website yang sudah saya berikan solusi ini bisa membantu mereka. Kemudian untuk ya X goals mana yang tercatat dan mana yang belum tercapai. Yang tercapai mungkin di bagian efisiensi walaupun tidak bisa membandingkan, tapi menurut saya akan sudah bisa lebih cepat dengan waktu rata-rata tadi di sini ada di sekitar di sini kan ada 32 detik, 65 detik, 53 detik itu kalau misal di rata-rata mungkin ada di sekitar 1 menit untuk melakukan task ini gitu. Jadi menurut saya itu adalah X goals yang sudah tercapai. Kemudian mungkin untuk eh, yang belum tercapai bisa seperti efisiensi, sorry, effectiveness karena masih ada beberapa bagian yang masih bisa dioptimalkan lagi. Nah, saran untuk pengembangan atau riset selanjutnya mungkin saya akan lebih prepare lagi untuk research, terutama di bagian waktu. Misalnya tadi saya lupa mencatat waktu yang diperlukan pada wawancara sebelumnya, jadi tidak ada hasil pembanding. Kemudian saya mungkin akan lebih teliti dalam eh, melakukan konversi dari desain Lofi ke HiFi karena tadi ada beberapa komponen yang lupa saya masukkan seperti konfirmasi data yang akhirnya nggak masuk ke desain HiFi gitu. Jadi mungkin itu saja presentasi dari project akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.